the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Waktunya, makasih Bu Elpina di Laukawar. Jangan lupa bawa markisa. Oh, markisa ya. Ya, Pak Iya Bu, Tamrin aja siap Bu. gugup juga. Ya, Pak Peter. Ya, makasih Pak Peter. Ya, God bless. Ya, dan Pak Surbakti, kita semua yang sudah hadir pada Jumat pagi hari ini, mari kita tundukkan hati dan kepala kita datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, segala hormat kami naikkan di pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, dan Allah yang perkasa. Engkaulah yang membuat kami ada sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan, hidup kami, hati kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau rapi setiap kami. Lihatlah Tuhan kerinduan kami, haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyapa kami di pagi hari ini, sehingga kami Tuhan beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam kami melakukan tugas kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan pagi hari ini, yaitu dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita mengikuti dan menyimak bersama-sama. Judul perikopnya, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya, jika orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Ya, begitu jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini ya. Firman ini luar biasa, sangat memberkati saya ya. Karena tadi judul perikopnya juga dikatakan orang kaya yang bodoh ya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering melihat hal ini ya. Ini
perumpamaan ini atau perikop ini menceritakan rupanya ada dua orang bersaudara, ya, mereka sedang berebut warisan. Waduh, ini kalau bicara berebut warisan ini sering menjadi masalah. Bahkan ada yang sampai tidak cakapan sampai pulang ke rumah bapak, ya. Apalagi orang kita, ya. Waduh, pokoknya merasa aku dan aku, ya. Aku yang diutamakan, aku yang lebih, aku yang paling banyak berkorban. Nah, sifat aku ataupun egois atau ketamakan inilah yang membuat orang tidak bisa datang kepada Tuhan, ya, sehingga di dalam kehidupannya dia merasa tidak pernah puas, tidak pernah merasa tercukupkan, ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini Allah menyapa kita, memberkati kita dengan perikop ini agar kita jangan seperti orang kaya bodoh. Tadi ketika ada seseorang datang kepada Yesus, ternyata dia berseteru dengan saudaranya. Dikatakan di sana, guru katanya ya kepada Yesus, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nah, berarti mungkin saudaranya itu tidak memberikan atau tidak adil mungkin membagi warisan dengan dia, sehingga dia meminta pertolongan kepada Yesus. Nah, di situ jelas dikatakan Yesus mengatakan, sejak kapan aku jadi hakim atas kalian gitu ya? Karena mereka bersaudara. Ya tiba-tiba menyuruh Yesus memerintahkan agar dibagi warisan itu adil. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tapi Yesus dengan pertanyaan seseorang tadi yang merasa tidak adil ya untuk berbagi warisan, di sana Yesus mengajarkan kepada ya orang yang bertanya tersebut atau orang mendengarkan pada saat itu, yaitu tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Artinya apa? Ya, di dalam hidup kita sehari-hari kita juga sering seperti itu. Ya, saya juga kadang-kadang seperti itu ya. Saya memikirkan hanya hal-hal yang terlihat, yang kelihatan sekarang, dan saya pikir itu sudah menjadi milik saya, hak saya, dan semuanya itu saya akan bebas mempergunakannya. Tapi firman Allah pagi hari ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan. Dikatakan bahwa ada seorang orang kaya, ya, dia mempunyai segalanya, saking banyaknya hartanya Bapak Ibu. Dia bingung mau taruh kemana, ya, takut diambil pencuri, ya kan, takut kemalingan, kebongkaran seperti itu, atau hal-hal lain yang bisa membuat hartanya berkurang. Nah, sehingga dia mungkin setelah merenung, ya, maka dia mengatakan, aku buatlah lumbung. Ya, dibangunlah lumbung yang bagus sehingga seluruh hartanya dimasukkan di situ. Dan dia mengatakan di situ firman Tuhan bercerita, ya, orang kaya itu mengatakan, hai jiwaku tenanglah, ya, tinggal makan minum, harta sudah banyak. Jadi saya tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi mikirkan orang dan ini dan itu, ya. Nah, tapi di perikop selanjutnya ataupun ayat selanjutnya firman Allah berkata, ya, jika ya malam itu juga si orang kaya itu meninggal, mau kemanakah hartanya itu? Siapa yang akan uh, mempergunakannya atau mengambilnya? Ya, jadi ketika jiwa itu ataupun hidup kita sudah tidak ada lagi, maka itu akan berpindah tangan, harta itu semua pindah tangan kepada orang lain ataupun generasi berikutnya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, ya, jikalau hati kita sudah tidak lagi ya merasakan ataupun kita sudah mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hal-hal seperti yang tadi orang kaya itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Kita merasa itu karena jerih payah kita, itu karena usaha kita, ya. Nah, sehingga kita menjadi orang yang egois, menjadi orang yang kikir, yaitu tadi dia timbun di dalam lumbung, ya. Nah, tapi jika kita
sudah mengenal kasih karunia, jikalau kita mempunyai banyak harta, kalau kita mempunyai sesuatu, ya Alkitab mengajarkan, jika engkau mempunyai jubah dua, berikan satu kepada saudaramu. Wah, kalau sampai gitu, saya juga kayaknya belum siap ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak, kita jangan menjadi orang yang egois. Ada orang berkebutuhan di sebelah kita, atau saudara kita, tetangga kita, kita menutup mata. Ya, tapi kita harus peduli. Jangan seperti orang kaya yang bodoh tadi, dia timbun di dalam lumbung yang sudah dia sediakan. Itu yang pertama. Ya, kita menjadi tidak lagi mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, menjadi orang yang berpusat pada diri sendiri, yaitu menjadi orang yang sangat ego, ya, yaitu mempergunakan segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak kita, tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah, tidak lagi apa yang aku harus perbuat dengan apa yang aku miliki, baik itu bukan hanya bicara materi ataupun uang ataupun harta, baik juga itu dengan uh, pengetahuan, ya, dengan doa dan hikmat kita harus bagikan kepada orang. Kita harus bisa berbagi atau orang lain merasakan apa yang kita miliki, orang lain bisa merasakan, ya, seperti itu. Jadi ketamakan, keegoisan, ya, tidak akan pernah menjadi, ya, membuat orang damai sejahtera di hadapan Tuhan. Tidak bisa menyelamatkan jiwanya ataupun di hadapan atau nyawanya di hadapan Allah. Sebab tadi dikatakan ya pada ayat yang ke-20, ya, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya. Jadi Tuhan tidak mau apapun yang kita miliki hari-hari ini, Tuhan mau kita berbagi dengan sesama. Kenapa? Karena Allah kita sendiri, Yesus sendiri, ya, dia adalah orang yang murah hati. Dia datang ke dunia, dia mau hidup menderita sama seperti kita. Bahkan dia menyerahkan nyawanya, ya, untuk keselamatan kita. Dia mau kita juga setiap pengikutnya, ya, boleh meneladani dia. Ya, di dalam Matius 5 ayat 7, ya, yaitu ucapan Yesus atau khotbah Yesus di bukit, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan menyapa kita, mari apapun yang kita miliki, apapun yang kita ada ataupun fasilitas apa, mari kita tetap peka, mari kita tetap peduli kepada sesama kita. Jangan kita mengkopnya, ya. Allah senang kita menjadi orang yang kaya. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang kaya, ya. Tapi dengan kekayaan itu, nama Tuhan dimuliakan. Dengan apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, orang lain juga bisa merasakan, ya. Sehingga firman Tuhan ataupun Allah senang dengan kita dan dia mengatakan kita adalah orang yang murah hati. Kita belajar dan belajar, ya, dan kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita ambil sikap hati, ya, kita ambil keputusan agar kita boleh peduli dengan sesama. Apalagi tadi ini perikopnya tentang berbagi warisan, Bapak Ibu, ya. Sangat miris sebenarnya. Saya banyak melihat ataupun apa namanya, ya, sedang katakan mendampingi lah, ya, beberapa teman, ya, mengenai berbagi warisan ini selalu ada masalah. Tapi disitulah kelihatan siapakah yang benar-benar, ya, pengikut Tuhan yang sejati, yaitu orang yang mau mengalah, ya. Kalau tidak mau mengalah, dia akan tetap berkeras, ya. Sebagai kesaksian di akhir
firman Tuhan pagi hari ini, ya, kami pernah mengalami seperti ini, ya, ketika orang tua, ibu mertua meninggal, ya, wah, kebetulan karena kami paling bontot dan sebenarnya itu udah menjadi warisan buat kami, ya. Tapi karena itu tadi karakter-karakter kakak-kakak, abang-abang dan ipar-ipar yang tamak, sehingga eh, beberapa lama sebelum orang tua kami ini meninggal, mereka sudah sampaikan bahwa nanti kalau mama meninggal, maka rumah ini harus dijual, gitu ya, uh, untuk biaya memberangkatkan mama. Waduh, keren ya. Jadi disampaikan begitu agar orang tua ini menyampaikan ke kami gitu. Jadi akhirnya disampaikanlah seperti itu. Nah, jadi kakak-kakakmu sudah setuju, katanya kalau nanti saya dipanggil Tuhan, maka rumah ini akan dijual tapi kepada keluarga seperti itu. Nah, singkat cerita, pada saat itu setelah selesai acara penguburan, besoknya kumpullah keluarga, ya, kumpul keluarga semua. Kami 8 bersaudara, 5 laki-laki, 3 perempuan. Waduh, dibahaslah tentang berapa biaya kan begitu ya. Karena malam itu sudah malam kecapean, nggak kita bahas malam itu, pagi-pagi besoknya dibahaslah berapa biaya semua. Tahu sendiri kan, orang kita kalau meninggal, ya, ya kok tuh hidup nggak diurus, tapi kalau udah meninggal mati-matian, jual ini jual itu semua dikeluarin ya, wow, luar biasa. Kemudian pas dihitung, kami anak paling kecil, saya diam saja, ya, mendengar karena paling kecil, paling bontot, ada 5 laki-laki, ada 4 lagi di atas kita, ya. Kemudian pada saat dibahas, oke, okay, setuju gitu ya. Nah, setuju. Mereka setuju. Nah, mereka tahu yang mereka tembak di situ kami. Ya, jadi, tapi saya pada waktu itu sebelum kami ke rapat besar itu, saya sudah ngomong, uh, kita rela daripada kita ribut, daripada kita tidak jadi berkat atau anak cucu kita sampai keturunan kita nanti perang dunia, perang saudara terus, kita harus rela. Nah, jadi saya sudah kasih tahu. Uh, ya memang pertamanya berat, beratnya ya merasa itu warisan ya. Nah itu tadi warisan. Kok ini kok warisan udah buat kita kok masih ini yang ditarik ya, alasannya lebih gampang dijual, kemudian juga harganya mencukupi untuk menutup biaya-biaya tadi karena ya lumayan banyak ratusan ya. Nah jadi akhirnya, tapi saya bilang enggak, saya tidak mau pulang dengan tidak damai sejahtera. Saya katakan ini sudah ketahuan nilainya berapa, nominalnya sudah ketahuan berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Tapi saya bilang kalau kita perang nanti sampai anak cucu kita akan perang semuanya. Tapi kalau kita lepaskan ini, maka kita bisa memperoleh yang lebih lagi kalau kita bisa pulang dengan damai sejahtera, pulang ke Pulau Jawa. Nah, akhirnya mereka mulai tembak dari anak paling kecil ngomong. Wah itu pintar juga. Nah, biasanya yang paling tua yang duluan ngomong kan ini enggak. Sekarang bagaimana pendapat anak yang paling kecil? Dan saya, kami udah sepakat, saya ngomongnya gitu. Saya ngomong, saya katakan. Nah, ya kami ikut apa yang menjadi keputusan Rapat.
Dan akhirnya jadilah dijual kepada keluarga. Siapa yang siap punya uang di situ? Ada ponakan, dijual lah ke ponakan dengan harga keluarga. Dan akhirnya selesailah semua utang-utang itu. Ya, beres semua. Tapi saya bersyukur pada saat itu Tuhan pegang hati kami. Ya, kami bisa melepaskan itu memang tidak mudah. Karena kami yang bangun dan itu warisan, rasanya memang sangat-sangat berjuang ya. Tapi itu tadi saya bilang, karena anak-anak tinggal di Pulau Jawa, saya bilang, anak-anak saya itu nggak bisa dihitung orang berapa nilainya. Nggak bisa dibikin orang berapa harganya. Tapi kalau ini udah ketahuan sekian ratus juta, ada nilai nominal, saya bilang. Tapi gara-gara ini saya tidak mau kehilangan damai sejahtera. Kami lepas, Bapak Ibu. Tapi setelah kami lepas memang akhirnya mereka semua minta maaf. Setelah udah selesai, minta maaf. Nah, dan adalah sisanya beberapa dibagi, ya. Dan kemudian masih ada lagi ponakan ngomong gini. Kenapa nggak minta biaya ngebangunnya? Jadi maksudnya harga itu potong dulu biaya ngebangun gitu kan. Nah baru selebihnya yang dibagikan gitu kan. Tapi saya bilang tidak. Kita sudah ikhlas kok. Saya bilang begitu. Jadi jangan gara-gara ini nanti keluarga berperang atau apalagi anak cucu kita. Nah, jadi itu tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kerelaan saya untuk meyakinkan keluarga juga susah. Ya, waduh malam itu tempur dulu sebelum besoknya ngomong. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Saya bilang. Nah, tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena Roh Kudus memberikan pengertian bahwa apa yang kelihatan tadi itu hanya sementara. Ya, tapi sekarang anak-anak mereka melihat dan sekarang ya sedikit-sedikit kalau ada yang ini tanya Mama Tangerang gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tidak mudah. Tapi itu tadi satu teladan kita berikan buat mereka. Itu menyentuh pikiran mereka. Dan mereka berkata, yang orang yang paling keras untuk mengatakan itu menjual, dia katakan begini. Ternyata memang kita ini katanya, apa? Kehausan Tuhan. Wow. Di situ saya menangis, saya peluk mereka, tapi saya tidak berkata-kata, saya peluk. Kita kehausan Tuhan katanya. Kalau semua kita bisa praktek firman Tuhan, maka semua. Jadi artinya apa? Dari kalimat itu saya menangkap bahwa mereka tadinya berpikir kami tidak akan rela. Sudah akan terjadi perang. Kan begitu kan? Ribut dulu. Nah, tapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita. Mari, ya, jangan kita seperti tadi orang kaya yang bodoh, menimbunnya, tapi akhirnya orang lain juga yang menikmati. Ya, orang yang ditinggalkan ya. Nah, jadi ini juga kita sedang belajar Bapak Ibu. Ya, di dalam kita menjalani hari-hari kita, jangan kita fokus untuk diri sendiri. Kita timbun untuk kita sendiri biar saya begini dan begitu. Karena yang tahu ya semuanya hidup kita hanyalah Tuhan ya. Ada pepatah berkata ya, ada sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ya, yaitu tadi. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita, keselamatan. Kalau kita bisa nggak bisa tidur, misalnya kita nggak sukacita, kita pergi ke apotek, ada nggak obat sukacita? Kita beli kan, berapa itu harganya? Orang-orang kaya itu, ya, dia punya banyak harta itu, dia nggak bisa tidur. Ya kalau dia bisa beli, ada nggak obat ini? Minum obat dia sebentar, obat tidur bisa. Habis itu bangun lagi, susah lagi, stres lagi, ya kan? Nah ada nggak obatnya? Kalau ada di apotek kita akan beli seperti itu. Tapi obatnya hanya satu. Mari kita menjadi orang yang murah hati, ya, mengikut Tuhan Yesus kita. Karena tadi di dalam Matius tadi, Matius 5 ayat 7 itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, seperti itu tadi akhirnya kami pulang ke Pulau Jawa dengan sukacita dan kami juga merasa memberkati mereka dan mereka juga semuanya minta maaf dan itu sesuatu ya karena sudah bertahun-tahun itu mereka sudah memulai kebencian kepada kami ya karena ya nggak terima itu tadi
anak paling kecil enak banget dapat ini dapat itu katanya ya, tapi ya itu tadilah kita belajar dari firman Tuhan sekarang. Mari kita menjadi orang yang benar-benar ya melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan kehendak kita, tapi berdasarkan kehendak Allah, melibatkan Tuhan, peduli kepada sesama, murah hati seperti Tuhan kita Yesus yang murah hati kepada kita sehingga kita ada sampai hari ini. Semua karena anugerahnya, semua karena cintanya kepada kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini, untuk sabdamu yang sudah menyapa kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Orang yang berpusat kepada kehendak Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang peduli, orang yang setia di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Roh Kudus menolong kami dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, itu semuanya berpusat kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih buat seluruh kami yang sudah mendengarkan. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi setiap kami, berkati kami jika ada pada hari ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan kami pribadi lewat pribadi, bahkan keluarga lewat keluarga. Jika pada hari-hari ini juga Tuhan kami mengalami pergumulan, mempunyai masalah, masalah apapun itu, baik keuangan, baik hubungan, biarlah Tuhan juga yang menjadi jawaban atas doa-doa kami. Berkati seluruh partisipan The Power of Love dimanapun berada Bapak. Bahkan seluruh kami, biarlah kasih dan cinta-Mu yang melimpah memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur, kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.